Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwiki Putra Darmawan dengan NIM 230302092. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi yaitu untuk tugas 6 yang bertemakan jaringan nirkabel dan komunikasi. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Baik, untuk yang pertama yaitu ada soal, yaitu menurut kalian apakah teknologi wireless itu dan pentingkah untuk perkembangan komunikasi saat ini dan mengapa? Baik, teknologi wireless atau nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan pertukaran data atau informasi tanpa menggunakan kabel fisik, yang dimana melainkan melalui gelombang radio, inframerah, atau sinyal lainnya. Contoh yang paling umum dari teknologi ini adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler yang tanda kurung 4G atau 5G. Nah, alasannya itu yang pertama ada mobilitas dan fleksibilitas. Dengan teknologi wireless, orang bisa berkomunikasi dari mana saja tanpa harus terhubung secara fisik ke jaringan ini. Ini memungkinkan kerja jarak jauh, belajar online, dan komunikasi secara real-time dari berbagai lokasi. Yang kedua ada efisiensi dan kecepatan akses. Wireless mempercepat akses informasi dan komunikasi tanpa perlu instalasi kabel yang rumit, terutama di area yang sulit dijangkau. Yang ketiga ada mendukung teknologi modern. Banyak perangkat pintar seperti smartphone, IoT, wearable device bergantung pada koneksi nirkabel untuk berfungsi. Tanpa teknologi wireless, banyak inovasi digital tidak akan bisa berjalan. Yang keempat ada skalabilitas dan ekonomis. Teknologi ini memungkinkan ekspansi jaringan lebih cepat dan murah dibandingkan jaringan kabel, terutama di daerah terpencil. Yang terakhir yaitu ada peran vital di dunia digital. Komunikasi online melalui media sosial, video call, email, dan platform digital lainnya, semuanya sangat bergantung pada koneksi wireless. Baik, yang kedua yaitu teknologi yang berperan penting terhadap wireless apa saja? Nah, ada beberapa teknologi yang berperan penting dalam perkembangan wireless, dalam kurung nirkabel. Teknologi-teknologi ini menjadi dasar dari berbagai bentuk komunikasi nirkabel yang kita gunakan saat ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Wi-Fi atau Wireless Fidelity, yaitu memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa kabel. Umumnya digunakan di rumah, kantor, kafe, dan tempat umum. Wi-Fi terus berkembang dari Wi-Fi 4 sampai dengan Wi-Fi 6 atau 6E, dan bahkan Wi-Fi 7 yang lebih cepat dan stabil. Selanjutnya ada jaringan seluler yaitu 2G, 3G, 4G, 5G, dan nantinya ada juga 6G. Digunakan dalam komunikasi suara dan data di ponsel. 5G saat ini merupakan teknologi mutakhir yang menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan koneksi lebih banyak perangkat secara bersamaan. Selanjutnya ada Bluetooth, yaitu digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat seperti headset, keyboard, dan smartwatch. Efisien dalam konsumsi daya dan cocok untuk perangkat wearable dan IoT. Nah, selanjutnya ada NFC, yaitu Near Field Communication, yang digunakan dalam pembayaran digital seperti e-money atau tap to pay dan pertukaran data jarak yang sangat dekat. Nah, selanjutnya ada teknologi satelit, yang dimana memungkinkan komunikasi wireless di daerah terpencil atau yang tidak terjangkau jaringan biasa. Pentingnya untuk GPS, siaran TV, dan internet satelit. Selanjutnya ada RFID atau Radio Frequency Identification, yaitu digunakan untuk pelacakan barang atau logistik, sistem keamanan, dan tiket digital. Berbasis gelombang radio dan mirip dengan NFC, tapi dengan jarak dan fungsi yang berbeda. Nah, yang terakhir ada IoT atau Internet of Things. Bukan satu teknologi tunggal, tapi sistem perangkat yang terhubung secara wireless, yaitu via Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan lain-lain. Nah, contohnya itu ada smart home, smart city, serta kendaraan otonom. Kita lanjut, yaitu ada perangkat yang mendukung wireless 2.4 atau 5 GHz dan mengapa. Nah, di sini ada 6 perangkat yang mendukung jaringan tersebut. Yang pertama ada smartphone modern, yang dimana contohnya itu adalah iPhone, mulai dari iPhone series 5 ke atas, Samsung Galaxy, Xiaomi, Oppo, dan smartphone lainnya. Nah, alasannya agar bisa terhubung ke Wi-Fi di mana saja, dengan sinyal yang lebih fleksibel dan cepat. Selanjutnya ada komputer dan laptop. Semua laptop terbaru biasanya sudah mendukung dual band.
Alasannya untuk kecepatan internet yang lebih baik saat streaming, meeting online, atau download. Ada juga Smart TV, contohnya seperti LG Smart TV, Samsung Smart TV, dan Android Smart TV. Alasannya itu untuk butuh koneksi cepat dan stabil untuk nonton video dengan kualitas yang tinggi atau HD atau 4K. Selanjutnya ada router Wi-Fi, yaitu contohnya seperti TP-Link, Archer, Asus RT AC68U, Huawei ZTE. Alasannya kenapa? Karena router harus mendukung dua frekuensi agar perangkat bisa memilih koneksi yang terbaik. Ada konsol game seperti PS4 atau PS5, Xbox One atau Series X, serta Nintendo Switch via adaptor. Yaitu mereka membutuhkan koneksi dan cepat dan rendah latensi untuk gaming secara online. Yang terakhir ada perangkat IoT dan smartphone, smart home. Contohnya seperti CCTV, Wi-Fi, Google Nest, Amazon Echo, Smart Plug, dan lampu pintar. Dimana alasannya itu banyak masih pakai 2.4 GHz karena jangkauannya lebih luas. Tapi perangkat baru sudah mulai mendukung 5 GHz juga. Baik, selanjutnya yaitu jelaskan perkembangan teknologi Wi-Fi 4-6 dan bedanya apa dari A, B, G, N, AC atau AX dan sebagainya. Nah, berikut saya berikan yaitu dua tabel. Tabel pertama yaitu perkembangan teknologi Wi-Fi dari ABG sampai Wi-Fi 6 atau AX. Nah, di tabel tersebut ada nama-nama atau standar IEEE, ada nama baru, tahun rilis, frekuensi, serta kecepatan max dan keterangan. Yang pertama ada 802.11a. Untuk nama barunya tidak ada. Tahun rilisnya itu pada tahun 1999 dengan frekuensi 5 GHz dan kecepatan maksimalnya kurang lebih 54 Mbps, yang dimana keterangannya itu cepat tapi jangkauannya pendek, kurang populer dibanding dengan 11B. Selanjutnya yang kedua ada 802.11b. Untuk nama barunya tidak ada. Tahun rilisnya pada tahun 1999, frekuensinya 2,4 GHz, untuk kecepatan sekitar 11 Mbps, yang mana keterangannya itu jangkauannya lebih bagus tapi koneksinya lambat, banyak gangguan. Ada juga 802.11g, yaitu untuk tahun rilisnya tahun 2003, frekuensi 2,4 GHz, kecepatannya itu kurang lebih di 54 Mbps, dan keterangannya itu gabungan kecepatan 11A dengan jangkauan 11B. Ada juga 802.11n. Itu nama barunya itu adalah Wi-Fi 4, Wi-Fi 4. Untuk tahun rilisnya itu ada 2009, frekuensinya ada 2,4 dan 5 GHz, dan kecepatannya itu hampir di angka 600 Mbps. Yang dimana dual band pertama mulai dari support MIMO atau multiple antenna. Selanjutnya ada 802.11ac atau namanya itu Wi-Fi 5, Wi-Fi 5, tahun rilisnya itu 2014. Yang dimana frekuensinya itu adalah 5 GHz. Untuk kecepatannya itu rata-rata di 3,5 Gbps. Yang dimana ini lebih cepat, lebih stabil, dan cocok untuk streaming dan gaming. Yang terakhir ada 802.11ax atau Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Untuk tahun rilisnya itu ada 2019. Yang mana frekuensinya itu adalah 2,4 dan 5 GHz. Dan untuk kecepatannya itu sampai di 9,6 Gbps. Dimana ini juga lebih cepat, hemat daya pula, dan stabil walau banyak perangkat. Nah, untuk tabel di sebelah itu adalah perbedaan utama antara Wi-Fi 4N, Wi-Fi 5AC, dan Wi-Fi 6, Wi-Fi 6AX. Untuk tabelnya itu, komponennya terdiri dari fitur atau teknologi Wi-Fi 4 dan Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6. Nah, untuk frekuensinya, Wi-Fi 4 ini 2,4 dan 5 GHz. Wi-Fi 5, frekuensinya 5 GHz. Wi-Fi 6 2,4 dan 5 GHz. Untuk kecepatan maksimalnya pada Wi-Fi 4 itu ada 600 Mbps. Untuk Wi-Fi 5 ada di 3,5 Gbps dan di Wi-Fi 6 ada 9,6 Gbps. Nah, untuk MIMO-nya itu atau multiple input multiple output. Wi-Fi 4 itu dia ada fitur MIMO. Untuk di Wi-Fi 5 itu lebih baik, serta di Wi-Fi 6 itu lebih efisien untuk fitur MIMO-nya, teman-teman. Selanjutnya ada fitur MU-MIMO, yaitu multi-user MIMO. Yang dimana di Wi-Fi 4 itu tidak terdapat fitur MU-MIMO
Untuk di WiFi 5 itu fiturnya terbatas, dan untuk di WiFi 6 fiturnya lebih banyak user. Ada fitur umum MIMO ini. Selanjutnya ada efisiensi jaringan, di mana WiFi 4 itu efisiensinya biasa, WiFi 5 itu baik, dan WiFi 6 sangat efisien atau off DMA BSS coloring. Nah, untuk konsumsi daya pada WiFi 4, konsumsi dayanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan WiFi 5 dan WiFi 6 yang lebih hemat. Nah, yang terakhir ada tuh cocok untuk WiFi 4 itu direkomendasikan lebih cocok untuk ke penggunaan umum. Untuk WiFi 5 cocok untuk digunakan untuk gaming serta streaming, dan WiFi 6 atau WiFi 6 cocok digunakan untuk rumah padat perangkat dan banyak menggunakan IoT. Selanjutnya yaitu menurut kalian, bagaimanakah pendapat kalian mengenai penerapan WiFi 6 saat ini? Nah, bahkan WiFi 7 saat ini sudah mulai beredar. Nah, pendapat saya penerapan WiFi 6 ini saat ini sudah mulai meluas dan menjadi standar baru dalam konektivitas nirkabel, terutama di lingkungan yang membutuhkan koneksi cepat, stabil, dan efisien. Banyak perangkat modern seperti smartphone, laptop, dan router terbaru sudah mendukung WiFi 6, menjadikannya sangat relevan di era digital yang penuh dengan perangkat terhubung. Keunggulan WiFi 6 seperti kecepatan yang tinggi, efisiensi daya, serta kemampuan menangani banyak perangkat sekaligus menjadikannya sangat cocok untuk rumah pintar, perkantoran, dan ruang publik. Namun, meskipun teknologinya sudah tersedia, penerapannya belum merata. Hal ini disebabkan oleh faktor biaya dan infrastruktur, serta masih banyaknya pengguna yang merasa teknologi sebelumnya, di sini WiFi 4 atau 5, masih mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, WiFi 7 atau WiFi 7 juga mulai diperkenalkan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan fitur-fitur yang lebih canggih, seperti multi-link operation. Meskipun begitu, WiFi 7 masih dalam tahap awal penyebaran dan belum banyak perangkat yang mendukungnya secara penuh. Oleh karena itu, untuk saat ini, WiFi 6 sudah sangat layak digunakan dan mampu memenuhi kebutuhan konektivitas kebanyakan pengguna, baik di rumah maupun di tempat kerja. Selanjutnya itu adalah jika perangkat kalian memiliki spesifikasi WiFi 4 atau 5, jika terkoneksi ke WiFi 6, apakah bisa ataupun sebaliknya? Nah, jika bisa, kecepatan koneksinya bagaimana? Perangkat dengan spesifikasi WiFi 4 atau WiFi 5 tetap dapat terhubung ke jaringan WiFi 6 karena teknologi WiFi 6 bersifat backward compatible, di mana artinya tetap mendukung standar WiFi sebelumnya seperti 802.11n atau WiFi 4 dan 802.11ac atau WiFi 5. Jadi, apabila perangkat lama terhubung ke router WiFi 6, koneksi tetap bisa berjalan dengan baik. Namun, kecepatan koneksi akan menyesuaikan dengan kemampuan perangkat tersebut, bukan maksimal dari WiFi 6. Nah, misalnya jika perangkat hanya mendukung WiFi 4, maka kecepatan maksimal yang bisa dicapai tetap terbatas pada standar WiFi 4. Begitu pula sebaliknya, jika perangkat mendukung WiFi 6, namun terhubung ke router WiFi 4 atau WiFi 5, maka performanya akan menyesuaikan dengan kemampuan router. Meskipun tidak bisa menikmati kecepatan penuh dari WiFi 6, pengguna tetap akan merasakan beberapa manfaat seperti koneksi yang lebih stabil dan efisien, terutama di lingkungan dengan banyak perangkat yang terhubung. Baik, sekian itu saja pembawaan presentasi yang saya bawakan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.